Inna ad-dina 'indallahil Islam. Maaf, itu lemak bapak dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ditumpahkan ke Maria. Kalian belum pernah merasakan kehilangan perhatian, kehilangan cinta, kehilangan kasih sayang seorang ibu. Kalian belum pernah ngerasain. Kembali lagi, mama pergi tidak tahu kemana. Tiba-tiba malamnya keluarganya semuanya kumpul. Mariam habis-habisan, benar-benar dicaci habis-habisan, dihina habis-habisan, diusir habis-habisan oleh semua keluarga dari pihak mama. Benar-benar terancam, nggak tahu mau kemana, nggak tahu besok mau makan apa. Benar-benar terancam saat itu. Tapi Mariam selalu yakin masih ada jalan. Entah ngapa kayak tenang gitu. Padahal masalah terbesar dalam hidup Mariam itu. Tapi Mariam masih ngerasa tenang, masih ngerasa punya jalan keluar untuk semua ini gitu kan. Terus kembali udah di sidang apa segala macam, Mariam dijudge, kau pasti gara-gara cowok gitu kan, kau pasti gara-gara cowok, kau pasti udah ini kan oleh teman-temanmu yang Islam itu, oleh apa, dicuci otaknya apa segala macam. Mariam cuma diam. Mariam bilang gini, kalau Mariam jawab, Mariam pasti ini apa, benar-benar tak akan pernah didengar. Lebih baik Mariam dalam dada tenaga, habis baru pulang sakit, ketimbang lagi mau berdebat. Bagi Mariam tidak milih untuk berdebat sama keluarga gitu kan. Mereka ngomong apa terserah, itu hak mereka, wajar. Mariam tidak benci sama mereka saat itu. Wajar mereka ngerasa kecewa karena apa, dari kecil, dari hidup background yang keluarga seperti itu, wajar mereka marah gitu kan. Kok kau udah di asrama kan, udah di pesantren kan, udah ibaratnya rohaninya tuh ndak kurang gitu, tapi kok malah melenceng gitu kan. Jadi wajar mereka marah. Berawal dari itu tanggal 31-nya masih malam, tanggal 1-nya seolah-olah tuh kayak biasa, tapi mama udah mulai diamkan, mama udah mulai cuekkan, mau makan mau ndak terserah. Bapak masih peduli. Entah kenapa tiba-tiba siangnya ada pastor yang datang ke rumah. Ya Mariam husnuzon sih, kan masih masa Natal kan, mungkin mungkin ini sih kayak bertamu ke rumah kan, karena memang dari dulu kayak pastor, suster itu tuh memang sering di rumah sampai nginap apa segala macam gitu kan. Jadi Mariam husnuzon lah, ini ndak akan mungkin dia tahu. Rupanya udah selesai makan apa segala macam tuh, Mariam langsung ditanya di sidang habis-habisan sama pastor. Mariam bilang sidang karena apa, dia ngajak berdebat masalah Alkitab. Di situ Mariam tuh kayak ngerasa kecil gitu ya, kayak Mariam tuh tidak ada apa-apanya, karena seorang pastor kan minimal mereka S2, filsafat mereka udah menguasai semuanya, mereka udah menguasai. Tapi saat itu waktu dihadapkan sama dia, Mariam cuma bilang gini, Mariam syahadat satu kali, terus baca doa apa yang bisa Mariam baca. Soalnya saat itu tuh Mariam masih minim sekali, cuma bisa istighfar, cuma bisa Allahu Akbar, itu. Jadi Mariam cuma syahadat satu kali, ya Allah, saya udah memilih Engkau ya Allah. Saya ngerasa sekarang saya udah Islam, meskipun belum ikrar, belum sah gitu kan. Tapi saya yakin tidak ada kekuatan selain kekuatan dari Engkau ya Allah. Beri hamba kekuatan, kalaupun jalan hamba benar, hari itu penentuan saya benar-benar memilih Islam atau tidak. Kalau memang jalanmu benar ya Allah, kalau memang Islammu benar ya Allah, menangkan hamba dalam
tukar pikiran ini. Tapi jika memang benar Islam tidak baik buat saya, Islam tidak cocok buat hidup saya, kalahkan saya ya Allah. Mariam udah bilang kayak gitu, Mariam udah pasrah. Pokoknya apa yang pastor tanyakan, saya udah pasrah. Tidak tahu bisa jawab atau enggak. Udah mulai berdebat sama pastor ini. Dia menanyakan semuanya gitu. Dari semua Alkitab dia tanyakan semua. Mariam entah ngapa, padahal Mariam tidak terlalu belajar banyak gitu tentang yang kayak gitu. Cuman belajar sedikit-sedikit. Ya Mariam itu bukan Mariam sih, itu dari Allah. Mariam yakin itu dari Allah. Alhamdulillah Mariam bisa jawab semua pertanyaan. Dan udah pertanyaan demi pertanyaan Mariam udah bisa jawab. Mariam langsung nanyakan, Pastor, sekarang saya udah bisa jawab pertanyaan Pastor. Gimana kalau sekarang saya yang menanyakan pertanyaan sama Pastor? Nggak banyak, cuman satu pertanyaan. Kalau misalnya Pastor bisa jawab ini, kan? Kalau misalnya Pastor bisa jawab ini, saya tidak akan pernah memilih Islam. Dan sampai mati saya akan berada di agama lama saya. Apa itu? Dia bilang. Boleh Bang? Pertanyaannya. Mariam cuma minta satu. Pastor bisa jawab enggak? Bagi pastor, Tuhan itu seperti apa? Tuhan itu seperti apa? Dan tunjukkan kalau Yesus Kristus itu Tuhan. Kalau pastor bisa tunjukkan kedua ini, dari satu pertanyaan cabang dua, saya batal untuk Islam. Dia lama memilih jawaban itu, dan dia jawab cuman buat Mariam itu buat Mariam tuh yakin, buat Mariam tuh jawaban ini ngawur gitu kan, nggak buat hati Mariam tergerak sedikit pun dari Islam. Terus memancing Mariam untuk nanya lagi. Oke, kalau memang pertanyaan ini susah, Mariam mau tanya lagi yang lain. Boleh enggak Pastor? Boleh, tanyakan. Kenapa hukum-hukum di Alkitab itu orang Islam 100% yang jalankan? Dia bisa jawab tapi jawabnya ngawur juga. Udah 2 pertanyaan. Ketiga, pertanyaan saya, maaf, yang ketiga ini saya lupa. Yang pastinya 2 ini memang saya prioritaskan untuk nanyakan. Jadi dia tidak bisa jawab. Saya to the point, Pastor, kalau memang Pastor tidak bisa jawab, maaf, jangan halangi keyakinan saya untuk memilih agama Islam. Gitu kan. Dia langsung ngejudge. Kamu ini pasti gara-gara cowok. Kamu ini pasti gara-gara kawan-kawan kamu ini. Mariam langsung nggak tahu ya, Mariam saat itu mungkin salah juga. Mariam salah. Mariam sombong dalam arti pastor orang pintar, itu. Tapi kok gampang ngejudge hidup orang yang pastor nggak tahu asal usulnya dari mana, yang pastor nggak tahu cerita saya gimana, tapi pastor langsung ngejudge. Dari saat itu Mariam langsung, udahlah Pastor, daripada nanti timbul kebencian dalam hati saya, kita selesaikan sekarang. Mariam bilang gitu kan. Dia masih ngejudge, masih ibaratnya kayak memojokkan saya di depan orang tua saya. Karena pada saat itu orang tua udah tidak percaya lagi sama Mariam. Mereka lebih percaya sama pastornya. Jadi Mariam, daripada ini nanti timbul lagi masalah, udah cukup dah masalah sama orang tua, nggak mau lagi sama orang luar. Dia langsung mengudahkan. Oke, katanya bilang, ditantangnya lagi. Kalau gitu malam ini kamu mau nggak datang ke gereja? Dia bilang gitu kan. Kita pengakuan iman sama tobat. Mariam iya kan? Kebetulan adik bungsu Mariam, dia lebih dukung Mariam. Dia bilang kayak gini, Nina yakinkah mau terima sakramen tobat? Kayak gitu. Nina tuh udah yakin sama agama Islam loh. Nina yakin gak? Justru ini Mariam bilang gini kan,
justru ini dek, kakak tuh mau tunjukkan kalau memang benar-benar Islam tuh baik buat kakak. Kalau memang yakin silakan, tapi kalau enggak mundur aja bilang gitu. Daripada nanti ada masalah apa-apa, kan takut psikologi juga terbentur. Adik bilang kayak gitu. Doakan aja dek, kalau misalnya Islam jalan kakak pasti Allah menangkan. Karena yang kakak bela saat ini bukan sembarangan. Yang kakak bela jujur ini, yang kakak perjuangkan Allah di hidup kakak gitu kan. Bagi kakak ini benar, itulah yang kakak perjuangkan. Ya udah terserah, dia bilang gitu kan. Yang pastinya aku tetap dukung kakak, dia bilang gitu. Itu adik bungsu. Kalau abang udah enggak. Terus kembali ke gereja, malamnya sakramen tobat yang di Katolik itu ditanya-tanya habis-habisan. Di situ saya bongkar semuanya. Yang awalnya pertanyaan saya cuma 2 di depan orang tua, tapi di dalam ruangannya kecil. Saya bongkar semuanya. Saya tanyakan apa yang pengen saya tanyakan sama pastornya. Pastornya jujur nggak bisa jawab. Terus saya bilang gini, kalau memang pastor nggak bisa jawab, nggak apa-apa. Berarti jangan halangin saya dengan keyakinan saya. Saya udah memilih Islam, jadi jangan persulit lagi. Tolong sampaikan ke orang tua kalau saya udah nggak bisa masuk ke agama lama. Marah lagi gitu. Terus dia keluar, dia ngomong sama bapak mama berdua. Marah duduk. Ya Allah, kuatkan hamba untuk memperjuangkan agamamu ya Allah. Ini bagi Mariam ini tidak seberapa. Perjuangan saya itu tuh benar-benar tidak seberapa gitu. Dari yang perjuangan Rasulullah yang pernah memperjuangkan atau menyebarkan agama Islam, buat Mariam itu perjuangan yang tidak ada apa-apanya gitu. Mariam tetap, insya Allah tetap kuat, tetap berjuang, tetap semangat memperjuangkan semuanya. Tepat tanggal 4 atau 5, tanggal 4 Mariam pulang Pontianak, tanggal 5 subuh sampai, tanggal 6 masih aman, tanggal 7 siang dengar bapak ada nelpon abang, karena satu rumah sama abang di Pontianak. Dia nelpon lama, abang marah-marah sampai keluar. Mariam udah was-was kan, karena kalau dibandingin abang sama bapak lebih keras abang ketimbang bapak. Mariam udah was-was. Astagfirullahaladzim gini kan. Semoga tidak ada apa-apa, semoga bapak tidak cerita apa-apa kan. Pas itu hari Minggu, tanggal 7 Januari 2018 itu hari Minggu. Jam 5:30 udah dia teleponan, 5:30 sore pas maghrib dia tiba-tiba ke kamar. Mariam lagi tidur, dibangunkan, bukan bangunkan bagus. Mariam ditendang, ditarik bajunya sampai bangun. Kau sembayang enggak gitu kan? Enggak bang, lagi enggak enak badan. Nina lagi sakit. Kau sembayang enggak sekarang? Kalau enggak aku sama-sama kau. Enggak bang, kalau abang mau sembayang aja dulu kan. Nina belum mau sembayang. Mari bilang gitu sama dia. Kau sembayang enggak? Kau diangkat langsung. Di situ kekerasan pertama kali abang lakukan ke Mariam itu ditampar bolak-balik. Mariam masih belum sadar karena saat itu tuh masih ngambang, karena baru bangun tidur, cuman terasa sakit gitu. Langsung dijedokkan ke dinding, kepala sini dijedokkan ke dinding. Mariam setengah sadar lagi, ditonjok lagi. Di situ yang buat Mariam terbangun. Mariam refleks juga buat tinju dia gitu kan. Udah perkelahian, pas di situ tuh ada keponakan sama adik sepupu di ini rumah. Mereka ngelerai, nggak bisa dilari, dia langsung pokoknya banting mereka, fokus ke Mariam. Mariam di situ habis-habisan di babak belur kan, sampai ini ditarik, kerongkongan ditarik. Saat itu tuh Mariam ya Allah jangan dulu. Untuk kedua kalinya Mariam minta sama Allah untuk tak nyabut nyawa Mariam. Kalau saat itu tuh ajal jemput. Untuk kedua kalinya, ya Allah jangan, ya Allah
Mariam belum syahadat, Mariam belum ikrarkan semuanya, Mariam belum diakui keislamannya ya Allah. Jangan dulu untuk kedua kalinya. Terus udah lumayan sakit lah saat itu kan. Terus dia bawa ngomong bagus, tapi di tangan kanannya ada paku untuk siap tonjokkan ke kepala. Mariam, ya Allah jangan dulu kalau memang saat ini mati di tangan abang pun sekalipun, jangan dulu ya Allah. Mariam belum ikhlas gitu, bukan belum ikhlas matinya, belum ikhlas, belum syahadatnya. Berlanjut ngomong bagus sama abang. Itu udah jam 8 malam. Kamu ngapa gitu? Ngapa sampai bapak ngomong sama abang? Ngapa enggak kamu ngomong sama abang? Masalah kamu. Bukan enggak mau ngomong, Mariam bilang gitu kan sama abang. Saya tuh nunggu waktu yang tepat gitu. Nina tuh nunggu waktu yang tepat bang untuk ngomong sama abang semuanya. Kenapa harus bapak dulu ngomong? Ya karena bapak duluan. Karena saya tuh mau ngomong, belum ada waktu untuk ngomong sama abang. Mariam bilang gitu. Oke, sekarang kamu ngomong. Kamu mau apa? Mariam pengen masuk muslim. Mariam bilang gitu kan. Karena ada buku kecil di kamar dia, itu tuh judulnya 16 alasan mencintai Yesus harus masuk Islam. Itu juga buku yang pernah Mariam baca. Salah satunya itu Mariam tunjukkan ke dia, ini bang bukunya, ini yang buat aku pengen masuk Islam. Padahal bukan cuma buku ini gitu, alasan kuat ya gitu ke dia. Ini kamu kalau belajar ini, kalau kamu tanpa guru kamu tidak bisa. Dia bilang, abang kasih kamu kesempatan 1 tahun lagi untuk belajar apa itu Katolik, dia bilang gitu. Mariam jujur, kalau untuk 1 tahun saya tidak bisa bang. Kalau untuk 1 minggu saya bisa. Ya udah semampu kamu, dia bilang gitu kan. Yang pasti kamu belajar lagi. Kalau ada yang tidak paham tanyakan ke abang, dia bilang gitu kan. Saat itu saya tidak belajar sih. Saya tidak belajar apa kata abang, tidak nurutin apa kata abang. Dia bilang kalau ada apa-apa ke depannya jangan sampai abang tahu dari mulut orang lain, harus dari mulut kamu. Oke, gitu. Bagus, udah damai, berjalan. Pas saat itu tuh saya uas semester ganjil. Uas semester ganjil sampai tanggal 20. Saya udah bilang sama kawan dekat yang muslim, kayaknya saya pengen masuk muslim. Mariam bilang gitu kan. Dia langsung mengapresiasi lah kan, benar-benar dukung apa yang menjadi pilihan Mariam gitu. Kalau butuh bantuan bilang aja gitu kan. Tapi saat itu memang mereka tidak bisa bantu, memang mereka masih takut kan, Mariam juga tidak apa-apa, tidak bisa bantu pun tidak apa-apa. Kalau misalnya mau bantu, alhamdulillah. Kalau tidak bisa bantu pun tidak apa-apa. Mariam bilang gitu sama kawan-kawan kan. Bukan ya, ini nih udah rahasianya udah mulai terbongkar semenjak 1 tahun yang tidak ada orang tahu. Akhirnya di bulan Januari kawan-kawan pada tahu, terutama yang muslimnya. Dan dari kawan-kawan yang muslim cuman beberapa persen aja yang dukung, selebihnya tidak dukung. Karena apa? Mereka bilang kayak gini, Sinar, nama saya di kampus juga Sinar, beda-beda. Sinar, kalau bisa kamu jangan masuk muslim sekarang, kami takut nanti kuliah. Dari takut-takuti dulu, bukan sama kawan-kawan yang non, tapi yang muslim. Jangan dulu, nanti kuliahmu gimana, ini udah semester akhir, gini, tahan aja dulu, gini. Mereka malah menghalangi karena mereka takut kalau bakalan terjadi apa-apa. Mereka tidak ikhlas gitu. Masalahmu ini besar, pilihan kamu ini besar. Kawan-kawan bilang gitu kan. Mariam langsung jawab, kalian kalian tega kah nengok aku? Oke, aku tidak ada masalah di dunia gitu kan, kuliah lancar, uang jajan lancar, apa segala macam, tapi hati aku tidak bisa. Gimana? Mariam bilang, kalau hati aku udah tidak bisa menerima semuanya, Mariam bilang gitu kan, keyakinan tidak cepat disahkan, apa segala macam tidak cepat
nggak diperjuangkan benar-benar Islamnya, nggak diperjuangkan gimana nasib kedepannya Maryam itu kan. Karena bagi Maryam hati keimanan Maryam lebih penting gitu ketimbang hal-hal dunia lainnya gitu kan. Terserah lah mau kalau selesai kalau nggak selesai kuliah pun berarti bukan jodoh Maryam di perkuliahan Maryam itu kan. Karena bagi Maryam rezeki itu ada yang ngatur. Ya kembali lagi keyakinan Maryam, kalau Maryam udah pilih Allah, yang lainnya pasti nyusul, yang lainnya pasti Allah pasti bakalan kasih. Itu semuanya milik Allah kok. Mau apa pasti Allah kasih. Yang penting kita pilih Allah aja dulu, kita cintai Allah aja dulu gitu kan. Itu keyakinan Maryam gitu. Keyakinan Maryam yang paling kuat. Mereka cuma bilang terserah. Yang penting sekarang fokus dia ujian. Kita ujian. 2 minggu Maryam ujian. Maryam izin ke abang, bang, Nina nggak bisa tidur di rumah ya. Kenapa? Nina tidur di kos ponakan Ja gitu kan. Soalnya lebih dekat dari kampus ketimbang dari rumah. Itu tuh makan waktu. Maryam bilang gitu kan. Maryam bilang gitu kan. Itu makan waktu yang banyak. Ya udah kalau gitu terserah. Yang penting kamu baik-baik aja gitu kan. Iya Nina baik-baiknya kok. Habis itu kayak biasa ujian kayak biasa, tapi itu tetap ya Allah kapan ya ikrar, kapan ya Allah. Maryam bingung saat itu mau berdoanya dengan cara apa gitu kan. Sholat Maryam tidak bisa karena kan belum muslim. Ke gereja juga apalagi sesuatu yang tidak mungkin. Jadi Maryam cuman ngomong, ibarat kayak ngomong aja sama Allah gitu kan. Mau ini itu tuh ngomong aja sama Allah. Sholat ya memang karena saat itu tuh Maryam animisme gitu, tidak punya agama, tapi keyakinan udah Islam. Maryam cuma ngambil air wudhu. Maryam yakin air wudhu juga bisa jadi ibadah Maryam gitu. Maryam cuma bisa ambil air wudhu. Azan datang di kampus kan, Maryam ambil air wudhu. Azan kumandang nanti Maryam ambil wudhu gitu aja. Udah ambil wudhu dan ngomong sendiri sama Allah, ngomong apa yang mau diomongkan. Tepat tanggal 20 hari Sabtu itu tiba-tiba kawan chat, malam tanggal 20 Maryam udah yakin, Sinar udah yakin belum sama keyakinan Sinar? Insya Allah udah yakin. Kalau memang udah yakin, besok saya ada lomba di Kemenak Kota Baru. Saya ada lomba untuk anak-anak. Kalau misalnya mau datang ya. Tapi kalau memang belum yakin, enggak apa-apa, jangan dipaksakan, dia bilang gitu kan. Iya, rupanya sebelumnya dia udah ngomong sama Ustadz yang kepala Kemenak ya, lupa Maryam. Kepala Kemenak, kalau ada salah satu kawannya pengen syahadat gitu, dia udah ngomong sama Ustadznya bilang datang aja tanggal 20 besok jam 2 siang kita tunggu gitu kan. Besoknya baru dia bilang paginya, Maryam, Ustadznya bilang kalau memang mau syahadat jam 2 siang ya hari ini di Kemenak. Tahu kan Kemenak Kota Baru? Dia bilang iya tahu. Maryam di situ bingung lagi. Jam 1 Maryam ujian, sedangkan jam 2 harus udah di sana. Punya waktu berapa menit untuk ngerjakan soal ujian. Maryam terus selalu yakin, insya Allah kalau memang jodohnya hari ini, kalau memang jodohnya syahadat tanggal 20 Januari, Allah pasti kasih jalan. Maryam yakin. Maryam ujian tanggal 1. Di situ pertama kalinya Maryam ke kampus pakai jilbab meskipun Maryam belum muslim. Udah pakai jilbab, udah pakai gamis, udah busana muslim. Kawan-kawan bingung. Ada yang nggak tahu, dia bingung, kayak cocok kan masih pada bingung. Maryam yakin Sinar yakin Sinar nih jangan main-main, ini tuh agama. Kalau memang Sinar mau main-main, nggak usah di sini, ini tempat umum. Mereka tuh kayak ngerasa apa ya, Sinar tuh Maryam tuh ini mempermainkan agama gitu kan. Maryam bilang gini, percaya sama Sinar, insya Allah hari ini Sinar masuk muslim gitu kan. Kalau memang itu kami doakan, kami dukung. Tapi kalaupun Sinar tak benar-benar memilih Islam, jangan permainkan Islam kayak gini. Mereka sempat marah kan kalian cowok. Maryam diamkan, tuh mereka nggak tahu kan.
Jadi pas kebetulan 1:30 dosennya baru datang. Mariam udah was-was, ya Allah ini gimana. Akhirnya Mariam memilih ini kesempatan, ini memang mendapat peluang besar untuk Mariam masuk muslim. Udah dikasih jalan sama Allah, tinggal Mariamnya lagi milih mana. Mariam kerjakan seadanya. Mariam pertama kali keluar langsung ke Kemenak. Itu masih workshop dari ini Ustadz yang dari Jakarta, Mariam lupa namanya, Ustadz Imran. Ya, Ustadz Imran dari Jakarta. Jadi paginya anak-anak rumah tahfiz lomba baca Quran. Siangnya dilanjutkan workshop untuk anak-anak muda gitu dari Ustadz Imran. Udah selesai, ternyata bukan jam 2, habis asar rupanya. Ustadznya bilang gini, diumumkan kan, kita asaran dulu, habis asyar jangan langsung pulang, kita masih ada agenda tambahan gitu kan. Udah agenda tambahan, next sampai mereka udah selesai sholat, kembali lagi ke ruangan. Di situ Ustadznya bilang, alhamdulillah ada saudara kita yang pengen masuk muslim. Pokoknya Ustadznya bilang kayak gitulah. Mariam disuruh ke depan, untuk syahadat. Udah syahadat nih, Mariam udah mulai tenang, udah ikhlas. Ya Allah, kalau saat ini pun dia cabut ajal lah, Mariam ikhlas gitu kan. Karena Mariam tahu perjuangan Mariam yang sesungguhnya bukan 1 tahun yang lalu, di mana Mariam mencari Islam, bukan. Karena perjuangan Mariam setelah Mariam ikrar, Mariam tuh buka yang sesungguhnya tantangan hidup Mariam. Jadi Mariam udah siap, insya Allah Mariam siap. Bismillah, Mariam bilang gitu kan, saat ini buka lembaran baru yang pasti ada masalah di awal. Mariam udah yakin itu. Pulang aman. Tanggal 20 ya, tanggal 21 hari Minggu. Itu siang udah mau pulang ke rumah di Serdang Ujung, ke tempat abang. Udah mau pulang sama abang, mau bilang bang, kalau misalnya Vina udah masuk muslim, mau bilang kayak gitu sama abang. Allah lindungi Mariam. Pasti perjalanan HP Mariam bunyi, ternyata abangnya nelpon. Pertama Mariam udah angkat, karena Mariam udah tahu kalau dia nelpon sekali itu nggak terlalu penting, tapi dia nelpon berkali-kali. Mariam udah was-was, Mariam singgah lagi, Mariam buka, dia ada chat. Dia chatnya kasar, chatnya kasar loh. Oh kemana kau ini? Mariam udah was-was, dia tahu Mariam hubungi kawan-kawan Mariam. Ini kayaknya abang udah tahu ini gimana gitu kan. Tapi sebelum pas syahadat di Kemenak, ada ketemu sama itu Habib Wawan yang di jalan Seram Kota Baru. Kalau ada apa-apa nanti dia bilang datang jak ke sekretariat kita, dia bilang gitu kan. Di sini jalan Seram Kota Baru depan Kemenak kemarin. Jadi Mariam udah ke situ sama kawan Mariam yang tadi ke sekretariatnya, karena kan sebelahnya ada rumah penghafal Quran. Ya, rumah hafiz yang tunanetra. Nah, ke situ menceritakan kalau abang ini marah gini-gini. Lanjut ke situ, ini gimana? Mariam bilang itu kan, ini pasti terancam keselamatannya. Apalagi kemarin waktu abang tahu Mariam mau masuk muslim juga, dia udah berlaku kasar. Apalagi sekarang yang Mariam udah masuk muslim, pasti bakalan besar lagi permasalahannya gitu. Habis itu ke rumahnya, mereka milih untuk jalan tengah, nggak ngurus permasalahannya di sekretariat, tapi itu dibawa ke kantor polisi. Jadi Mariam sama abang diketemukan di kantor polisi. Takut ada apa-apa nanti kan polisi bisa nanganin, karena nanti takutnya terjadi apa-apa kan polisi udah tahu gitu kan. Jadi jalan tengahnya di kantor polisi itu jam 3 sore habis asar.
Jam 3 sore habis asar ketemu sama abang. Di situ dia tidak bisa marah, dia tidak bisa kasar, dia tidak bisa marah, karena kan posisinya saat itu tuh Mariam ini dari kantor polisi. Habib Wawan dan yang lainnya mereka di belakang berdua sama abang, ditanya-tanya, terus polisi tahu kalau abang sempat main kasar kan, main kekerasan. Polisi nanya, Mariam gimana, abang kan udah kasar, mau dimasukkan ke laporannya. Orang itu nangis sejadi-jadinya. Cuman cuma bilang, kalau saya melaporkan saudara saya sama saja saya memasukkan saya juga ke penjara. Nggak bisa Pak, ini saudara saya. Sekasar apapun dia pernah lakukan ke saya tetap sayang gitu kan. Nggak ada alasan saya untuk memasukkan laporan kekerasan ke kepolisian. Ya udah, kalau memang kayak gitu kita nggak masukkan laporan, dia bilang gitu kan. Terus udah lama-lama abang pulang ke rumah. Mariam juga langsung pulang ke sekretariat yang ada di Jalan Serap, satu rumah sama tunanetra yang penghafal Quran. Saat itu tuh wanti-wanti mereka kan, karena ada limbas juga ya di situ ya. 24 jam mereka jaga, takut ada apa-apa nanti kan. 24 jam mereka jaga sampai tanggal 23 mereka jaga, takut ada apa-apa. Tapi alhamdulillah aman saat itu, saat mereka jaga 24 jam. Senin siangnya kan Mariam ini ke apa ya, ke KUA Pontianak Selatan, ke KUA itu Pak yang di Paris ya, Paris Ujung situ. Mariam Senin paginya udah urus semuanya, urus surat Islam apa segala macam udah keluar, alhamdulillah. Tiba-tiba abang ada chat salah satu ini Habib atau ayah kemarin di chat, bilangnya pengen ke situ, pengen ketemu sama Mariam gitu kan. Ya udah kata ayah kan, ayah nanya ayah Pak Abduh, Mariam siap nggak ketemu sama abang? Insya Allah siap ya. Kalau siap berarti habis maghrib ya abang kesini, kalau udah siap jangan dipaksakan. Mariam bilang insya Allah siap ya, soalnya kan mau gimana pun dia tetap abang kandung gitu kan, tetap batinnya tetap kuat. Yang penting dia datang baik-baik ya, Mariam bilang itu. Dia datang habis maghrib, alhamdulillah dia datang dengan baik. Salah satu kawan komunitas Mariam, jadi 2 orang mereka datang ngomong, dek kita balik ya, balik ke kampung ketemu mama bapak. Mariam jujur, Mariam lagi trauma sama hinaan semuanya. Takutnya Mariam gak mampu, Mariam jadinya trauma, stres gitu kan, nanti jadi masalah. Kalau memang abang mau pulang, abang pulang aja dulu ke rumah, ngomongkan sama bapak mama, jelaskan sama mereka. Abang jadi penengah kita sekarang, penengah antara aku sama mama bapak gitu kan. Ayolah pulang, dia bilang itu kan. Nggak bang, Dina nggak bisa. Kalau abang mau pulang aja. Saat itu ada sedikit gangguan, kayaknya mungkin saking pikiran Mariam kacau kali ya. Jadi dia udah pulang Mariam istirahat. Nggak tahu ngapa tanggal 23 atau 24, antara 2 tanggal itu sekretariat sepi sama sekali, nggak ada yang jaga. Yang biasanya jaga 24 jam itu hari itu nggak ada yang jaga. Tiba-tiba dia datang kawan dari komunitas yang lama. Dia baik, dia dukung, tapi meskipun dia non kan, ngomong, tiba-tiba datang mama, adik, sama 2 orang kawan komunitas yang lama. Mereka datang, tiba-tiba mama datang bilang kalau bapak sakit dirawat di Antonius, di Sudarso. Ikut mama pulang, kita jenguk bapak. Saat itu tuh Mariam down sekali, karena
Mariam lebih dekat sama bapak ketimbang, memang dekat sama mama, cuman lebih ininya sama bapak gitu, lebih ngebatin kuatnya sama bapak. Mariam tidak ada pikiran apa-apa lagi, langsung ikut. Sebelumnya udah ditahan sama pengurusnya, ngapa tidak nunggu ayah ya, ayah bentar lagi datang gitu kan. Tidak apa-apa, ini tidak apa-apa pak, Mariam kesana aja dulu, nanti suruh aja mereka ayah, mereka Habib Wawan nyusul ke Sudarso gitu kan. Gak tahu ngapa saat itu tuh Allah yang punya jalan gitu kan, Allah yang hendakin semuanya terjadi. Sampai sekretariat kosong, Mariam tidak bisa ditahan-tahan untuk ikut mama pergi. Rupanya Mariam tidak dibawa ke Sudarso, Mariam dibawa ke Taman Ese di Jalan Madura, di depan ini, di depan apa? Di depan Radang, di depan Radang. Di situ ada kafe, Taman Ese namanya, Mariam masih ingat. Di situ ternyata Mariam dibawa, semuanya udah berkumpul di situ. Dari komunitas-komunitas Dayak Mariam, semuanya udah berkumpul di situ. Mariam kesal. Ya Allah, ternyata aku dibohongi, aku dijebak. Jepri salah satunya ada di situ. Jepri ada, karena abang Jepri itu teman baik Mariam, teman satu komunitas. Mariam saat itu tuh kesal, ya Allah, kenapa ndak sampai dihalangi gitu kan? Kenapa Allah tuh ndak halangi ini tuh sampai terjadi gitu kan? Tapi kembali lagi Husnuzon, mungkin inilah jalan yang harus Mariam tempuh gitu kan. Allah tuh kayak ibarat ngomong, kau tuh ndak cukup memperjuangkan 1 tahun lalu kau mencintai aku, ndak cukup juga dengan kau ninggalin keluarga kau. Sekarang Allah tuh pengen pembuktian cinta Mariam ke Allah gitu. Sampai di mana sih, seserius apa sih Mariam sama Allah gitu kan. Jadi Allah minta pembuktian dari Mariam, Allah minta perjuangan, pembuktian, dimana di dalamnya juga Masya Allah pelajaran dari Allah, hikmah-hikmahnya dari Allah, semuanya ada ini, ada pesan, ada hikmah, ada pelajaran yang Mariam petik di balik kebesaran Allah yang pengen Allah tunjukkan ke hidup Mariam gitu. Jadi kayak seolah-olah Allah tuh bilang, kau udah milih aku, kau harus tahu aku yang kayak gimana. Dimana kayak ngomong gitu, dimana aku nih, kalau kau udah sayang sama aku, yang aku kasih bukan kemanisan hidup, tapi kepahitan hidup. Allah tuh seakan-akan tuh ngomong kayak gitu. Jadi dibawa ke kafe. Di situ Mariam dapat perlakuan yang benar-benar sampai saat ini buat Mariam masih sakit hati, buat Mariam masih kesal, buat Mariam masih dendam. Jujur Mariam masih dendam sama semuanya. Saat itu tuh jilbab Mariam dibuka. Mariam udah pakai jilbab Mariam dibuka. Mariam nggak tahu apa aja yang udah ditumpahkan ke tubuh Mariam. Maaf, itu lemak babi. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ditumpahkan ke Mariam. Air apapun nggak tahu, Mariam nggak tahu. Mariam, ya Allah, Mariam ikhlas gitu kan. Cuma satu yang Mariam pegang, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan lebih besar dari kekuatan Allah, dan tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah gitu. Jadi kalau udah sesuatu itu terjadi, berarti itu Allah kehendaki. Allah saat itu entah ngapa ya Mariam tuh kayak yakin sama Allah, husnuzon sama Allah. Allah kayak gini Allah sayang, Allah kayak gini Allah sayang. Allah nggak akan ngasih cobaan di luar batas kemampuan hambanya gitu kan. Allah nggak mungkin kasih cobaan dari awal 2017 sampai detik itu di 2018. Mariam mengalami cobaan yang bagi Mariam orang lain
bisa atau enggak gitu, orang lain dapat atau enggak cobaan seperti ini. Mungkin juga cobaan ini gugurkan dosa-dosa Maryam yang lalu. Jadi bagi Maryam, kalau orang bilang Allah udah ngampunin dosa tapi Allah masih ngasih kehidupan seseorang itu nyaman, itu bukan mengampuni. Dimana posisinya kalau kita benar-benar udah Allah ampuni, udah Allah benar-benar sayang, itu masalah kita, masalah terberat kita datang. Kalau kita udah punya masalah, ini pesan dari Maryam, kalau kita udah punya masalah, kalau kita udah punya problem dalam hidup kita, itu tuh Allah sayang gitu. Dimana kalau kita ada masalah, otomatis kita pasti sholat. Dimana kita ada masalah, kita pasti ikut kajian. Dimana kita ada masalah, kita pasti pegang Al-Quran. Ya, itu tanda cintanya Allah gitu. Allah tuh pengen pacaran sama kita gitu kan. Allah tuh pengen hidup kita tuh buat Allah gitu. Jadi Maryam saat itu tuh husnuzon, meskipun pakaian udah nggak layak lagi, udah semua kotoran daging itu tuh terlempar ke muka Maryam, terlempar ke tubuh Maryam. Maryam cuma ikhlas, ya Allah, kalau saat ini ajal hamba datang, hamba udah ikhlas, hamba ikhlas semuanya ya Allah, karena hamba udah ikrar, hamba udah disetujui masuk agama Islam. Saat itu hamba ikhlas, insya Allah lillahi ta'ala, hamba ikhlas. Tapi saat itu Allah berkata lain, tunggu, jalan kau kenal aku itu belum seberapa, aku masih pengen kasih kau surat-surat cinta lagi. Kata Kak Mirani, itu surat cinta Kak Mirani Maulisa. Jadi masalah itu surat cinta dari Allah. Aku masih pengen kasih kau chatan manis, chattingan sayang-sayangan, surat manis, surat cinta aku ke kau. Aku masih mau banyak kasih, jadi aku belum mau ambil kau. Jadi ibarat tuh Allah tuh kasih kayak gitu. Jadi kalau kita mau usul sama Allah, kita ngomong sama diri kita, karena sesungguhnya Allah tuh lebih dekat dari urat nadi kita. Allah itu kayak gitu. Jadi kalau kita mau ngomong sama Allah, ngomong aja sama diri kita sendiri. Insya Allah Allah pasti jawab dengan versinya Allah gitu. Jadi semenjak dari itu, Maryam tidak tahu perlakuan apapun itu, semua perlakuan Maryam terima gitu. Maryam dihujat, dimaki-maki, dilempari daging, dicurahkan lemak, apapun itu Maryam cuma ikhlas. Ya Allah, Maryam pasti kuat kok. Maryam terima cobaan ini, Maryam pasti kuat kok. Maryam tuh kayak senyum-senyum sendiri gitu kan, kayak ngomong-ngomong sendiri. Di situ awalnya Maryam dibilang gila. Maryam ingat, Maryam senyum, Maryam apa tuh? Itu pertama gosipnya Maryam dibilang gila. Kedua, Maryam dihipnotis masuk Islam. Ketiga, Maryam dapat pengaruh dari kawan-kawan, bahkan itu cowok. Katanya Maryam itu dapat pengaruh dari cowok. Dibilang dicuci otaknya lah sama kawan-kawan, dibilang apapun itu bentuk penghinaan, dan itu yang tersebar keluar. Kalau dihitung saat itu manusia ada ratusan kali. Salah satunya Jepri ada di situ. Jepri ada di situ karena dikerja di kafe itu. Oke, next, dimana di situ tuh datanglah bagi orang-orang penting lah kan, datang bukan ngasih kekuatan tapi ngasih just. Sampai saat itu Maryam kecewa sama salah satu. Maryam diperlakukan tidak layak. Kok mama diam, kok bapak diam. Ada bapak kadang Maryam dicaci maki, bapak langsung meluk, ada. Cuma tuh bagi Maryam tuh tidak bisa ngobatin kekecewaan Maryam sama mereka sih. Abang cuma bisa diam. Maksudnya Maryam coba pikirin, ini mak, pak, ini anakmu loh, diperlakukan tidak wajar, dihina habis-habisan, diperlakukan tak layak. Bapak mama kemana? Kok nggak ngebelain abang saudara kandung Maryam itu kan? Abang kemana? Ada yang mau dicaci loh, ada yang mau dimaki-maki loh, ada yang mau diperlakukan nggak layak loh. Abang kemana? Saat itu mereka diam. Orang-orang luar
yang bagi Mariam mereka nggak tahu apa-apa. Mereka yang sok-sokan tahu permasalahan Mariam. Sampai saat ini Mariam ingat siapa-siapa mereka, dan jujur Mariam masih dendam sama mereka.